Anda di-mute dulu lah. Anda kan bertanya kepada aku, Tuhan aku yang mana? Jadi aku jawab ya, Tuhan aku itu adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Nabi Abraham dan Tuhan yang disembah oleh Yesus itu sendiri, Bang. Oke, itu jawabannya. Siapa yang disembah Musa itu siapa yang disembah? Sang pencipta alam. Siapa? Namanya siapa? Yahweh. Oh, berarti Tuhanmu Yahweh. Itu yang aku katakan tadi, Bang. Tuhan aku itu Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, Nabi Abraham, dan sosok dari Yesus itu sendiri. Seperti itu, Bang Jenderal. Berarti kamu menyembahnya caranya gimana? Coba ajar saya cara menyembah. Musa itu menyembah Yahweh juga. Jadi begini, Bang Jenderal ya, aku ada pertanyaan bagus nih buat Abang ya. Siapakah Yesus itu menurut Yesus itu sendiri, Bang? Ini bocoran lu. Jawab, Bang Jenderal. Anda ini kan Kristen. Jadi aku bertanya kepada Abang. Ya, kalau kau mau nipu, ya harus ini dulu, harus mantap. Jangan kayak gini. Ketahuan kan kau bohong. Coba tanya pada komentari otak waras, apakah aku ini Islam atau Muslim, atau aku ini Kristen kah? Mereka itu lebih tahu dari Anda. Kalau Kristen, ya kekristenan dari mana kau ambil? Gimana, Bang? Iya, kata Kristenum dari mana kau ambil? Kristen kok dari mana? Kristen ya Kristen, Bang. Iya, aku ini Kristen Katolik ini. Dari mana dasarmu? Apanya dari mana Kristen? Karena makan rumput lo, kau makan rumput. Kurang kenyang kau tadi makan rumput. Aduh, pertanyaan Abang itu pertanyaan bodoh itu. Kristen. Sekarang dasarmu ngaku Kristen apa? Jelas-jelas Kristen itu kan juru selamatnya, itu nama Kristen. Kristen itu kan pengikut Yesus. Itu adalah komunitas pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu aku sudah jawab. Iya. Tapi kau percaya kepada Yesus? Anda itu cerocos terus modal congor aja ini, Pak Jenderal. Enggak ada data kamu bawa. Wah. Jadi begini, Pak Jenderal ya, aku balik bertanya kepada Abang ya. Jadi begini, Bang, jangan nyerocos terus, Bang. Makan rumput. Aku ini belum on fire ini, baru pakai gigi 5 ini aku ini. Kalau aku ngegas kamu sudah mencet kamu pasti. Janganlah begitu, ganti-gantian kita, Bang. Jangan modal congor aja kamu, modal suara besar aja. Tahu satu pertanyaan, sekarang bertanya, kau percaya kepada Yesus Kristus, percaya apanya? Gimana, Bang Jenderal? Kau percaya Yesus mati dan bangkit kembali? Aku percaya kepada Yesus karena Yesus itu punya nonot, dan nonotnya itu tidak dipergunakannya tapi hanya sebagai pajangan atau aksesoris semata. Ini dia. Itu yang aku imani dari Yesus. Ya, Anda sudah puas dengan jawaban aku? Janganlah tipu-tipu pakai data lah. Aku udah tahu siapa, udah ya kau tuh nggak ada ilmunya, cuma congor. Oke, Anda sudah bertanya kepada aku kan? Sekarang aku balik bertanya ya. Diamlah kau sana. Boleh? Makan rumput kasih rumput. Aduh, ganti-gantian lah bertanya. Masuk angin kau, Jor. Masuk angin. Udah mencret kamu. Enggak, aku nggak mau diskusi sama yang manusia sampai kayak gini. Makanya kan. Ya udah, ganti pemain lah, ganti pemain Arif. Nonoknya apa ya? Ganti pemain aja kalau dia nggak mau diskusi sama aku. Sini banyak narasumber kok, ada Bang Handi, Bunda Rahma. Makanya kau diam, sana lu makan rumput. Kamu itu udah mencret sama aku itu, nggak usah banyak nyerocos kamu. Modal congor kamu. Kalau Yesus percuma kamu nama jenderal itu, jenderal apa? Jenderal KONTOL. Aduh. Udah puas. Buntangan dulu satu sama baru. Wah. Udah pulang. Udah aku buntai muka kamu. Kok kayak di pasar sih debatnya? Masuk lagi nih.
Ini kenapa kok malah jadi yang masuk gue? Kenapa Islam lagi? Lagi? Jangan takut lah Jor. Waduh. Enggak, Islam nggak bisa lagi diskusi. Aris. Iya. Kenapa gue jadi nggak moderator lagi lu Gim? Sih kalau gue di sini harus jadi moderator. Lu tadi kan sudah lu ga. Waduh Komar kurung kata tadi lu ga. Gantian. Tadi sore Komar Jadi kan gue kurung kan. moderator dong biar. Iya gara-gara si Edi itu. Jadi bisa gue moderator sini. Iya bentar, ini tuh sudah 30 ini lu ga. Iya bentar dulu lah, saya ku hapus siapa yang ini dulu. Langsung aja dulu. Banyak amat sih moderator. Oke, siapa yang mau dihadapi di sini? Si Willy. Willy kau apa? Major dulu. Ah, Majar mau orang gila, jangan. Bagus Muncung mau ngomong. Tamparan tuh Muncung itu. Minta direp. Kali gini Kali ini statement mayor nih. Kau nanti dikecawang, kau nanti longor. Jangan berantem lah. Gak, tadi mayor ngomong gini. Yesus itu punya dua bapak. Satu bapak tiri, satu bapak ilahi gitu. Mamanya siapa? Nah, jawab Yor, mamanya siapa Yor? Enggak usah. Kenapa Islam ini kenapa nggak ada lagi berbobot lagi? Kenapa jadi ini sampah, nggak bukan manusia ini. Tolong. Arif, jadikan gue moderator, Arif. Kalau enggak gue turun aja. Udah sana aku makan rumput juga sana. Makan rumput ya. Syukron Bang Indra, Kurniawan. Syukron Bang Indra. Siapa yang mau dilawan? Si Major doang. Ya, jadi begini Bang Luga ya. Bang Indra. Ya. Dikit aja dari aku ya. Dikit aja dari aku Bang Arif. Jadi kalau konsep ketuhanan itu di dalam kekristenan ya berbeda lagi Bang. Bahwa aku ini melihat sosok Yesus itu adalah hanyalah sebagai nabi atau utusan. Nabi. Ya, tapi bukan dia yang. Iya, apa? Nabi kok bisa membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa dia? Lah Bang. Aku selesaikan dulu narasi aku Bang Luga. Ya, jadi konsep ketuhanan aku berbeda dari konsep ketuhanan dari kekristenan yang lain ya. Bahwa dia itu bukanlah Tuhan, tapi dia itu Tuhan manusia yang sengaja atau dipaksa tanda kutip menjadi Tuhan oleh pemerintah Roma. Dalam hal ini perhatikan ya, bahwa apa masih modal hanya imani saja tanpa memakai akal dan melihat langsung di depan mata kepala kita sendiri ya, bahwa sosok Yesus ini kan adalah keluar dari lubang selangkangan ya, menyusui dan disunat. Sejatinya Tuhan tidak akan mungkin menjadi manusia yang hina ya, dimana keluar dari lubang selangkangan ya Bang Luga, menyusui bahkan disunat pada hari ketiga. Nah, konsep model ini nggak usah pakai data, ini kita lihat aja secara fisik Bang. Anak kecil umur 3 tahun pun tahu bahwa konsep ketuhanan model macam begini ya Bang Luga ya. Oke. Sama akan Sekarang terciptanya yang hina dan penuh dengan kotoran dan dosa. Kamu diam dulu. Yesus itu membuat mujizat pakai kuasa siapa? Silakan jawab. Yesus membuat mujizat pakai kuasa siapa? Jangan di mute begitulah. Belum selesai bernarasi udah dipotong. Gimana lah? Jadi gimana ini? Gimana ini, mau dilanjut atau gimana? Oh, lu kan takut sama si Major katanya. Biar aku selesaikan dulu narasi aku lah Bang. Biar edukasi juga buat yang dibawa ya. Jangan terus tersesat dengan doktrin dan dogma. Oke, aku lanjut lah ya satu-satu Bang. Ya, jadi begitu ya. Sudah begitu kemaluan dari sosok Yesus ini hanyalah sebagai pajangan semata ya, dan aksesoris pelengkap menurut Bible itu sendiri ya. Ini menurut Bible loh ya. Bible yang mengatakan nyatanya bahwa Nabi Isa atau Yesus ini ternyata menikah dan juga berpoligami, bahkan mempunyai keturunan dari pasangannya. Salah satunya istrinya yang bernama
Kenapa tuh? Gimana mau diskusi kalau di mute terus ini? Enggak mute kamu, enggak ada yang mute kamu. Jadi aku lanjut ya. Selesai dulu bernarasi lah, biar edukasi juga buat yang di bawah. Kan kau ngomong kelamaan ya, singkat-singkat aja. Iya, dikit lagi, sedikit setengah jam lagi. kok. Oke, aku lanjut ya. Jadi istrinya yang bernama Maria Magdalena ini, yang di mana di dalam Bible itu sendiri dikatakan hina dan perempuan sundal. Padahal si Maria Magdalena ini adalah perawan suci dan perempuan yang masih suci ya, bahwa perkawinan di Kanan itu adalah pernikahan dari si Susi. Lamaan kau goblok, lama banget ngomongnya, apa sih yang diomongin? Kau ngomong jawab aja pertanyaannya. Gimana mau jawab pertanyaanmu, Nabi palsu? Nggak Aku usah. belum selesai bernarasi. Kurang ajar kau. Ngomong asal-asalan. Ngomong yang jelas. Ditanya dijawab, itu berdebat namanya. Ini ngomong Maria Magdalena bini Yesus. Lu udah menghina di situ. Tai kau. Silakan, Jenderal. Tai. Silakan. Apa yang mau kau apa? Kau kenapa? Udah keras kau. Apa yang mau kau bawa di sini? Udah ngomong kau sama apa itu? Sama batu gilingan itu. Tunggu besar. Si tolol satu. Alah. Si tolol satu ini. Tolol bodoh ini. Macam mana lo kau beta? Beta bodoh dari mana kau? Aku ketemu kemarin kau jalan di situ. Cuman saya kasihan kamu itu. Gendut-gendut. Siapa? Si logo. Di sini ruang dialog. Di sini berdialog ya, bukan ngejek-ngejek, bukan sok-sok ngeri. Di sini berdialog, jangan sok keras. Enggak ada ejek-ejekan ini, enggak pernah aku ngomong ini. Bang Lugu, selamat beraktivitas. Oke, silakan. Major, apa yang mau kau tanyakan? Tuanmu ada bini enggak? Coba. Siapa kedua orang tua dari tuan kau? Silakan, jawab. Tanya siapa? Saya. Dania. Major dulu yang di layar lebar. Gantian. Ya, dulu. Siapa bini tuan kau? Tuan kau ada bini enggak? Cilongor ini. Enggak, aku tanya tuan kau ada bini enggak? Kalau enggak ada bilang, biar ku turunkan kau. Kau tahu diri kau Longor. Jangan main kek lalu guys. Enggak, tadi sih itu dia ngomong kelamaan. Kan saya tanya, kalau mau berdialog jawab aja. Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? Dia nggak mau jawab, malah ngomong-ngomong kelamaan, malah menghina ya turun lah. Ayo Major. Jawab aja Major. Pakai kuasa Roh Kudus, gitu aja. Makan rumput kau luka. Jangan bikin naik darah tinggi kau. Sana makan rumput lu kau. Kalau mau kau diskusi sama Islam kau diskusi. Manusia tolol kau. Turun kau goblok. Awen naik kau Awen. Naik si Awen. Silakan. Ada mau kau tanyakan? Mau bicara apa ini guys? Ada nggak di agama kau tuan perempuan? Jawab. Jangan ulang-ulang lagi itu lagi. Ini kenapa dikasih kuasa menjadi moderator ini sampai kayak gini? Bisa tegap ada pakai Rolls Royce di surga Longor. Lo saya ini visi misi Ada nabi saya. itu pakai Rolls Royce di surga Longor, Longor. Sebentar. Kalau Lugu Saya ini jadi moderator dia kembali lagi itu padahal dia udah kalah. Sebentar. Gini loh. Saya ini kan naik Rolls Royce, ya kan? Jangan kau marah kalau kau naik kambing. Kau bayar pajak di mana? Rolls Royce itu bayar pajak di mana? Di surga. Biji kau di surga. Emang di sana ada samsat Longor? Ada pom bensin ada di situ. Kurangi tiru di bawah pohon beringin. ada. Jangan kau suka tiru di bawah pohon beringin. Tuhan Yesus selamatkan kami Tuhan. Teman-teman.
teman-teman Host, gini ya. interupsi host. Tetap di surga. Iya, Bang Tomen apa? Kenapa? Host, interupsi nih host ya. Iya. Setahu saya selama ini yang saya rasakan Komal Bang Arif RH ini Komal edukasi ini. Tapi kenapa abang menjadikan si Luga Tambunan moderator? Ini jadi Komal premanisme. Sebentar ya. Ya, sudah. Abang kenapa sih yang kayak begini dijadikan moderator jadi Komal preman ini bang? Ini Komal edukasi. Sebentar. Masalahnya begini ya. Saya kan di sini. Kalau dia ngomong, oke Bang Arif ya, saya izin turun. Nanti kalau si Luga udah nggak ada, saya akan naik lagi. Terima kasih Ya semuanya. udahlah, turunlah. Masuk neraka aja lah, kelamaan. Orang di sini saya mau membantah Udin Petot. Orang Muslim udah nggak ada lagi yang bisa mau berdebat dengan saya. Semua udah ngaku kalah, Bang. Saya udah kurang sehat. Tunggu dulu teman. Saya kemarin kan dia udah kalah. Nabi palsu kamu Luga. Main kick aja kamu. Makanya Aku mau edukasi buat yang di bawah, bukan buat iya, kamu. makanya jawab pertanyaannya, jangan kau ngomong kelamaan. Pertanyaanmu itu apa? Yesus membuat mujizat. Silakan, aku nggak sembarang mengkick orang. Asalkan kau jawab pertanyaan, jangan kelamaan kau ngomong. Dan itu menghina lagi kau. Silakan. Bukan menghina, itu data-data Bible yang sengaja disembunyikan oleh Vatikan Roma. Jawab pertanyaannya, dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Jawab. Kau lagi mau edukasi, udah ditanya kok. Pertanyaanmu itu apa, Nabi palsu? Yesus itu kalau membuat mujizat, dia pakai kuasanya siapa? Silakan jawab. Enggak, dengan yang Kuasa setan si Iblisis. Karena Yesus itu bukanlah tokoh yang sebenarnya. Menghujat, si tolol kau malah menghujat lagi. Udah dibilang Daniel. Baru ditanya satu pertanyaan udah telap. Gimana bicaranya kalau perang-perang terus itu nggak teratur? Jangan. Begini Bang Luga, saya ngomong baik-baik ya. Begini Bang Luga, kemarin aku tanya di mana ayatnya bahwa Tuhan perempuan ada gitu. Udah aku tanya dari kemarin, terus sekarang diulangin lagi pertanyaanmu Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar wajahnya sendiri, gambar tubuhnya sendiri. Berarti kalau perempuan itu gambar badannya Tuhan, gambar wajahnya Tuhan, berarti ada Tuhan perempuan. Udah jelas? Tapi udah, ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Iya, udah ku baca, tapi tidak seperti itu. Allah, kalau memang itu ya, Allah di mana Allah tidak pernah mengakui bahwa aku ini laki, dia ciptakan Adam ya. Dia ciptakan Adam, aku ciptakan Adam. Saya ini laki-laki. Terus ciptakan Hawa, dia ambil tulang rusuknya dari Adam, dia jadikan perempuan. Aku ini Tuhan perempuan, tidak seperti itu. Nah, aku udah jawab dari kemarin itu yang pertanyaanmu. Terus apalagi? Itu kan sudah jelas itu. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Coba jawab. Iya betul, dia menciptakan laki dan perempuan itu segambar dan serupa dengan dia gitu kan. Dia serupa. Oke, stop. Kalau perempuan dan laki-laki segambar dengan Tuhan, berarti Tuhan itu gambarnya seperti apa? Tuhan itu gambarnya seperti apa? Ya karena tidak ada yang tertulis dalam firman dalam Alkitab bahwa dia tidak pernah mengakui bahwa dia itu laki-laki, bahwa apa perempuan gitu. Itu aja pertanyaan saya, apa jawaban saya itu Pak Luga. Karena tidak ada itu umum. Sebentar. Nah susah nih gue berdebat kayak begini, gue mau ngomong nggak bisa, ngoceh mulu. Bukan ngoceh, itu kan jawaban. Gantian. Susah jadinya kayak begini, kapan gue mau ngomong ya dia ngomong semua, belum lagi nanti kalau si Major ngomong makanya gue jadi moderator tuh kan udah mulai ngomong lagi. Udah gue turun dah. Turun lu tambah dulu Ros dulu.
dia itu nggak mampu, teman-teman, dia nggak mampu. Dia pertanyaan yang konyol, tapi dia tidak mampu menunjukkan ayat yang valid gitu ya. Yang menanyakan itu kan imam-imam. Saya tanya, imam-imam itu berbicaranya dengan siapa? Oh ini aku ke bawah laptop. Ini ya, itu murid Yesus itu bertanya, bagaimanakah hari kesudahan nanti? Bagaimanakah akhir kesudahan nanti? Itu artinya akhir zaman, bro. Jadi, tengok ini lagi ya. Ini nggak ada akhir zamannya. Ini tanda si penyesat yang ketiga. Hari kesudahan itu. Tanya tuh murid Yesus kepada Yesus. Nah, ini tanda si penyesat yang ketiga ini toh, ya. Tanda si penyesat yang ketiga itu. Jangan dibantah lah bibirnya. Jangan selesai, belum selesai. Ini yang ketiga, itu bilang akhir zaman kami. 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa kata Yesus? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang aku tanya Mito, Yesus itu datang sebagai manusia atau Tuhan? Tunggu dulu, belum selesai aku. Jangan dulu kau ngomong. Belum selesai aku. Yesus itu datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Belum selesai kita tadi ngomong. Kau jangan ngomong. Yesus menurut pemahaman iman itu, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dengar dulu. Murid-murid Yesus itu bertanya, bagaimanakah hari kesudahan nanti? Terus Yesus berjawab, itu bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanyakan, menurut itu pemahaman iman itu, Yesus itu datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Aku mau menjawab yang tadi dulu. Aku mau menjawab yang tadi dulu, Pak Ustadz. Ini ya ini sama korelasinya tentang si penyesat juga. Ini tentang si penyesat juga loh itu. Menurut iman itu, Yesus itu datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Ya Allah itu datang sebagai manusia. Oh dia datang di tubuh manusia. Saya nggak tanya Allah, saya tanya Yesus. Yesus itu datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai manusia lah, berarti dia awalnya kan manusia. Sebagai manusia. Oke. Sekarang saya tanya, Tuhannya itu siapa? Yesus Kristus. Nah, kata Yesus kalau kita nggak percaya dia manusia itu penyesat. Di sini Yesus mengatakan dia manusia. Yang nggak percaya dia manusia, dia si penyesat dan antikristus. Gimana Ayu? Dengar dulu. Yesus Kristus datang sebagai, berarti dia awalnya itu bukan manusia, sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Sekarang aku tanya, Tuhan itu siapa? Yesus datang sebagai manusia. Jadi Tuhan itu siapa? Jadi Tuhan itu siapa? Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Sekarang saya tanya, menurut iman itu, Yesus datang ke dunia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yesus datang, Allah itu datang sebagai manusia, itu Yesus Kristus. Tetapi ketika malaikat Tuhan berarti Yesus dengar dulu. Malaikat Tuhan mengatakan ketika Yesus lahir di mana namanya? Di Bethlehem, malaikat yang berkata, bro, malaikat berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Iya, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus datang sebagai manusia. Sekarang kutanya sama itu, dalam iman dan pemahamanmu, Yesus itu datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Oh? Itu? Tunggu. Sebagai Tuhan atau sebagai nanti aja, besok lagi. Jadi nggak bisa. Ya jadi aku harus bilang ini toh ya, aku ngomong dulu itu ya, itu Carolina ya. Itu Carolina, dengar itu Carolina ya. Sampai kapanpun kalian gak akan pernah berhasil ketika menjadikan Yesus itu Tuhan.
Tuhan yang ada pada kalian itu adalah Tuhan-Tuhanan yang dihadirkan oleh pemikiran Paulus itu sendiri. Datanya mana Paulus? Datanya di Roma 14 nomor 9. Ketuhanan dari Yesus itu hasil konsili dari Paulus itu sendiri. Nih. Ya, Paulus yang milih Yesus jadi Tuhan, cobalah. Itu Tuhan-Tuhanan itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi aku lagi di warung. Menjadi Tuhan. Paulus lah yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Itu mau menyembah pada sosok yang dipilih oleh Paulus. Pada catatan sejarah, Paulus itu nyembah pada Yesus. Berat teman-teman. Kalau kalian menolak ini, berarti yang kalian tolak itu Bible kalian sendiri. Makanya saya katakan berkali-kali, nggak ada Kristen yang sanggup lawan aku. Faruk, kamu cocoknya Kristen loh, balik lagi aja. Oh malu lah, aku punya Tuhan gak bercelana, aku pulang gak aja. Mana mungkin lah. Aku punya bapak gak bercelana aja malu. Punya abang gak bercelana malu. Punya anak gak bercelana di muka umum malu. Masa aku harus bangga punya Tuhan gak bercelana? Enggak. Karena mau aku punya Tuhan gak bercelana, ingat aja. Mulutmu kau bilang, iya betul lah. Aku tapping lo teman-teman. Kalian mau nggak punya bapak nggak bercelana? Mau nggak? Siapa di antara kalian yang mau punya bapak nggak bercelana? Siapa? Hah? Ada yang mau punya bapak nggak bercelana? Ada. Nah nggak ada kan? Sekarang aku tanya. Ada nggak di antara kalian yang mau punya Tuhan nggak bercelana? Ya hidup itu pilihan, ya malu lah. Jangan kau tawar-tawarkan aku gitu loh. Malu lah. Masa bertuhan tapi Tuhan yang nggak bercelana? Dalam Kejadian 3 saja, ketika Adam memakan buah larangan itu, buah pengetahuan itu, tahu Adam dia nggak bercelana, ditutupinya badannya, tutupinya kemaluannya dengan daun. Malu dia. Masa Tuhan nggak bercelana? Itu logika sederhana. Oke, ada yang minta naik kayaknya ini. Oh nih, ini si Aisyah ini. Halo Aisyah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya. Nanti dulu lah ukhti, aku baru lagi mulai. Yuk silakan. Adik Oten yang mau naik silakan. Nanti dulu lah ukhti Aisyah, aduh. Enggak, dia orang Palestina itu tuh bang, Palestina Suriah itu. Baru lagi aku mulai pak. Kan tidak dulu kan. Oke, kita cari lagi ya. Kita cari lagi, ada Boru Batak ini coba ya. Boru Batak. Ada kau dia. Cuk. Hah? Bapak Renol. Siapa lawanku nih? Bisa dipar. 2 lawan 2 ya. Siapa ini temanmu? 2 lawan 3-3 lawanku ya. 3-3 ya. 3-3 lawanku ya. 3-3 lawannya, gas. 3-3 lawannya. Aku 3 lawan 1 kayak mana? Ayo. Ya, gas.
Ayo, silakan. Berat sekali Bapak Kalian ini ya. tiga, kalian tiga, aku sendiri. Ya, terima lah. Penontonnya Ya. 300. Iya. Tapi Penontonnya 300. nanti, guys, tetap guys. tapi nanti kalau kalian kalah, Bang, kalian membaca penonton ya. Bapak sebelah guys, pindah kemari guys. Ya, kalau kalian kalah, kalian membaca ya. Bang, penonton sebelah guys, pindah kemari guys. Bilang dulu apa sih? Baca apa jadi bilang Bapak ini? Nanti lagi. Kalau kalah kalian, nanti membaca kalian tiga, oke? Kali lagi dari sini guys, TikTok lagi dari sini. Aku mute kan dia, aku mute kan. Guys, tap guys, kali 2 guys. Baca apa dibilang? Guys, pecahkan telur ini guys. Nanti kutunjukkan bacaan. Kita tap layar guys. Nanti kutunjukkan bacaannya, kalian bacakan ya. Kalau kone 2 sete. Nanti kutunjukkan bacaannya, pasti kalian senang. Bang, penonton Pasti kalian senang sebelah, bacaannya. pindah aja ke sini bang. Membaca apa kami kalau kalah kami? Kasihan dia cuy. Ayo bang, tep layar Nanti guys. kutunjukkan. Nanti kutunjukkan. Ayo teman-teman. Cairkan roh. Nanti kau tunjukkan bahasa syaratnya, mana nanti aku bacanya itu. Yang jelas, yang pastinya tidak membaca yang bukan-bukan. Kalau membaca yang bukan-bukan, jangan kalian lakukan. Ya, nggak boleh. Ini membaca 20 mawar membaca guys. yang bermanfaat. Yang bermanfaat bacaannya ini. Guys, satu parfum bang. 20 mawar guys, 20 mawar guys. Ayo teman-teman. Kompak-kompak dulu, Cairkan guys. roh. Guys, ada yang guys, 20 mawar, guys. Keluarkan dulu guys, 20 guys, Parna. Oh, Parnasya. Keluarkan dulu mawar-mawar kita itu. 20 mawar. 3 lawan 1, cok, nggak disenggol. Bang, 20 mawar bang. Bang RR ada nggak 20 Tengok ya. guys? Tengok ya. Kita lawan 1. Aku bisa dapat koin ini, tengok ya. Dapat gift aku tengok. Dengar. 15 lagi nih. Dengar cara dapat gift itu kayak gini, dengar. Penonton sebelah 1, 2, 3 gini tengok. Bang, penonton sebelah sini bang. Ada guys 20 mawar. Amang tahe ngakal Ini kan dapat kan? Dapat topi kan? Diberkatilah Bang Muslihun. Bang Dimas tak layar dong Bang Dimas. Itu bilangnya gini toh, itu cair dong. Pasti dapat gift. Lawan 1 pun nggak bisa kita naik bang. Mana Bang Faruk? Mana? Tetap guys. Kayak gitu bilangnya, tengok aku, dengarkan. Makanya kalian dengarkan, ya. Tengok ya, ulangin ya. Bentar. Cair dong. Apa jadi ini? Tunggu. Biasanya sampai 3 kali dia tuh. Cain rong lain dah, cain rong doa di toko. 2 kali, kedua kali ini tengok ya. Ingat kata-katanya. Cair dong. Bang Dianto. Menangi dulu kan 2 kali. bang. Baru 2 kali, biasanya sampai 3 kali tuh. Cair Sekali lagi ya. Perhatikan. Banyak opung tahu. Cair dong. Cair dong. Gitu nggak sih? Masih tidur dia si gondrong ya, masih tidur. Oh, cair dong, gondrong, si gondrong. Iya gitu. Coba. Cair dong. Dong, gitu nggak sih? Rong. Cair dong gitu. Iya, gitu dia gitu. Ojer bang. Layar Tapi bilangnya harus dengan khidmat itu, harus dengan hikmat. Nggak boleh sembarangan. Gimana? Dengan hikmat. Gimana? Gini tengok ya, matanya pecipit kayak gini dia matanya tuh nih ya. Cair dong. Kayak mau beraknya sudah bang.
Ya memang gitu. Gimana? Cari cara yang lain. Cari cara yang lain. Itu paus guys, ujung. Cara yang lain. Ujung guys. Bang Faruk minta dulu 1 spender Bang Faruk. Ribet tok kabelnya Bang. Menang aku kan. Dibaca. Ya sepakat ya, sesuai kesepakatan. Kalian sekarang membaca. Nih. Pendek-pendek aja bacaannya. Tapi masing-masing kalian baca. Dari yang atas dulu yang baca ya. Dari Boru apa ini? Dari yang atas dulu, Boru Batak, baca. Enggak, no. Amsal 23 nomor 27. Enggak mau. Loh kok nggak mau? Loh kok kabur satu-satu? Ini loh. Baca Bibel loh, kok nggak mau kan baca Bibel? Iya. Amsal 23 27. Amsal 23 27. Loh kok ketawa itu yang di atas ketawa? Perempuan yang cantik itu. Itu yang di atas ketawa nih. Bibel ini loh itu, Amsal 23 27. Loh, kabur satu. Itu tinggal kau sendiri, ayo baca. Ayo baca, kau kalah loh. Baca itu. Aku nggak mau membaca itu, nggak jelas. Loh kok nggak jelas? Orang jelas Islam, loh. apa kau baca Bibel loh? Ya, itu kan Kristen. Kan kita yang suruh baca, bukan kau lagi yang baca Bibel, kau baca Al-Quranmu, Loh, kan itu Kristen. Kalau itu Kristen, itu aku suruh baca Quran baru salah. Ini itu kan Kristen. Kau baca dari Amsal 1 sampai ayatnya. Bisa. Tinggal baca loh, kenapa itu malu bacanya? Baca di Amsal 1. Rojan. Tinggal baca loh itu. Ih, bodoh amat. Kau baca dulu dari Amsal 1 ayat 1. Nanti di Amsal 1 ayat 1. Dikejar netizen itu loh. Iya, aku mau baca Amsal 1 ayat 1. Ya silakan, tapi aku minta Amsal 23 27 loh. Kau buka dari Amsal 1 ayat 2 ayat 1. Ya udah silakan. Baca dari Amsal 1, silakan. Kau buka situ, biar aku baca Amsal 1 ayat 1. Itu kita baca pun dari Amsal 1 ayat 1. Ini kan nggak mungkin di-skip kan? Iya. Kenapa itu malu coba? Kenapa itu malu bacanya? Kau tidak tahu artinya kalau apa? Aku nggak tanya artinya. Aku cuma minta itu bacanya. Aku cuma minta itu membaca. Baca. Kenapa itu? Kenapa itu jijik? Kalau kau pahami itu, kau baca kenapa? 1 sampai akhir, lepet. Aku nggak minta itu memahaminya. Aku cuma minta itu membacanya saja. Kenapa nggak mau? Tahu artinya? Nggak mau. Apa artinya rupanya? Asal parkir, kau bacakan parkir. Ya, bacakan. Nanti itu kasih tahu artinya, aku bacakan ya. Amsal 23 nomor 27. Karena perempuan jalan adalah lubang yang dalam. Apa dan perempuan asing adalah sumur sempit. Kalian kenapa lari? Tanggung jawab kalian, kenapa kalian nggak mau membaca ini? Yang kalah kan tadi kusuruh baca kalian. Kenapa lari kalian? Hah? Kenapa kabur kalian? Kabur, bukan. Kok kabur itu, Boru? Kenapa kabur itu, Boru? Taklah bela, keluar. Amsal 23 nomor 27. Keluar, jangan gila. Karena iya, biar naik gini loh.
kali dua dia. Kenapa jijik kalian bacanya? Kenapa malu bacanya? Kok malu? Kita ladeni aja lah dia. Nanti diam sendirinya di tengoklah. Enggak, aku minta kalian baca aja loh. Kalian nanti diserang netizen gitu. Hah? Apa? Kayak mana itu baru? Nampak BGB Kenapa? si Beru siani perdal. Kenapa? Memang dalenya ini nggak tahu dia apa-apa weh. Saya kabur. Gini loh, aku tanya sama Ito. Kenapa Ito malu bacanya? Kenapa? Malu, aku tidak malu. Kenapa malu Ito membacanya? Malu membaca Alkitab. Ya udah baca lah. Tahu baca dulu dari ayat 1 sampai akhirnya. Jangan ya baca lah kalau aja. Aku udah baca loh itu dari Amsal 1 aku udah baca. Gimana? Aku bacakan dari ayat 1 sampai akhir. Iya silakan. Amsal 23 dari nomor 1 sampai nomor 27 baca lah silakan. Kau baca lah nak. Kalau ada silakan. Aku tungguin. Ya. Kalau ayatnya itu kalau malu. Ayat 6. Itu kalau malu bacanya bagus itu nggak usah jadi Kristen. Gitu loh. Apa namanya? Spenderku udah gift loh. Yang kalah baca itu tadi aturannya loh. Spenderku kecewa itu sama kalian. Bodoh amat. Pembohong kalian, berdusta kalian. Biar aja rungka dia. Urusan dia mau rungka Spendermu itu. Iya, kalian nggak tepati janji. Malu kalian baca Bible sih malu. Mana aku terima challenge. Hah? Mana aku terima challenge-mu enggak lain. Ya udah PK lagi lah kita yuk, PK lagi. Ya udah PK lagi kita yuk, PK yuk. Karena kau adalah fakir miskin. Aduh, bayangkanlah teman-teman ya. Sampai segitunya ditunjukkan Bible-nya, terkejut mereka teman-teman. Ya. Terkejut kabur. Parah ya. Ayo diskusi di sini kita, Dinda. Belum bertobat rupanya Abang dah. Bertobat lah dulu. Ah, kau yang nyembah manusia, kau suruh tobat. Apa yang nyembah manusia? Kau yang nyembah manusia. Kau yang menyembah iblis. Belum kau suruh tobat. Belum apa-apa udah marah-marah. Jangan bukan marah-marah tuh, kau yang naik marah-marah. Kau bilang belum bertobat. Siapa yang marah-marah, Bang Faruk? Santai loh. 2 Yohanes, dengar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya lagi di si penyesat itu, kata Yesus, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Oke, Yesus boleh Tuhan saya jawab? Silakan. Jawab dia. Yang penyesat itu orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu mati disalibkan. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Ya udah, berarti 2 Yohanes 1 nomor 7 salah. 2 Petrus 1 ayat yang kedua betul, di situ tidak ada yang salah. Makanya baca Alkitabnya jangan satu-satu. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan si penyesat dan anti Kristus itu yang nggak percaya Yesus datang sebagai manusia. Sekarang saya tanya, di dalam iman Yesus itu manusia atau Tuhan? Ya, penyesat itu kayak Wana, tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Gitu. Lari kemana? Bukan lari ya Bang, gak enak sekali, kecil kali lah ya. Makanya aku bilang teman-teman, mereka ini apologi Kristen ini pembantah Bible ini, debat sama Bibilnya ini. Tidak bilang, tunjukkan datanya kemarin dibantah pula sama Bang Daparuk marah-marah, ya kan? Yang marah-marah siapa?
Gini loh, Ki, Abang, dalam 2 siapa? Yohanes 1 nomor 7 tidak ada tertulis tentang warnes atau yang lainnya. Di situ dikatakan, waspadalah terhadap si penyesat yang datang menghampiri kamu. Dialah yang tidak percaya kalau aku Yesus datang sebagai manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Sekarang saya tanya, Yesus itu ketika datang ke dunia ini sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Jawab. Silakan. Ya, Bang Dadiam ya, Bang Dadiam. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang mengambil rupa manusia, menambahkan kodrat Diam dulu Abang dah. Jangan kemana-mana terus Abang marah-marah terus. Ya kan? Diam dulu, diam dulu santai. Aku nggak nanya firman loh. Memang watak otak begini modelnya. Aku nggak nanya firman. Boleh saya nanya? Boleh saya nanya? Boleh saya nanya? Berat kali kalian mau jujur. Makanya aku bilang, kau berdebat lawan Bibil kau aja lah kau. Boleh saya nanya? Boleh saya nanya? Ya udah silakan. Yang jelas intinya kau tadi bohong ya, nggak mau jujur dari pertanyaanku ya. Nggak Ya, ada. silakan, Oh, oke. Ya. Sekarang saya nanya, Bang Faruk dari kemarin nggak mau jawab. Kalau saya tuh orangnya tertib, gitu kan? Ya, Bang apa Faruk, tidak? di mana Allah mau mengajarkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Monggo Oke, saya diam. Surah Al-Adab 21. Ya, surah Al-Adab 21, surah Al-Jum'ah ayat 2. Itu jawabannya. Ayatnya aja dibaca. Apa? Dibaca lah, jangan disebutkan ayatnya aja, dibaca. Oke, saya baca ya. Dalam surah Al-Adab 21, Allah itu menyampaikan, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dariku, dari Allah. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang yang buta huruf, membacakan Al-Quran dan menyampaikan pengajaran-pengajaran al-hikmah ataupun sunnah. Jadi ketika Nabi kami memberikan pengajaran atau contoh tentang mencium Hajar Aswad, dia dapat legalitas ini dari Allah. Surah Al-Adab 21 dan surah Al-Jum'ah ayat 2. Gitu loh. Itu bersifat dengar dulu Rinda. Itu bersifat universal. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, yang diajarkannya kepada umat, ya, itu atas izin dari Allah itu sendiri. Sementara, ya, kalian sendiri, ya, terkhusus Paulus sendiri, dia nggak pernah dapat legitimasi dari Yesus. Kenapa kalian ikutin dia? Kenapa kalian percaya? Tunggu dulu. Babang Farukmu ini sudah bertahun-tahun baca Bible, Ki. Tidak pernah ada literasi dalam Bible dikatakan sesungguhnya dalam diri Paulus ada suri tauladan yang baik untuk kalian tiru. Karena tidak ada itu, maka aku tanya, atas dasar apa kau percaya Tuhan pilihan dari Paulus untukmu, Roma 14 nomor 9? Gitu loh. Siapa yang ngajarin? Sementara Paulus sendiri tidak dapat legalitas dari Yesus. Gimana? Boleh saya ngomong? Silakan Dinda, silakan. Yang disampaikan Faruk tidak ada yang salah. Kalau Nabi Muhammad adalah suri tauladan, itu di dalam iman kalian, tidak ada yang salah untuk itu. Tapi yang saya tanyakan, saya tidak bertanya tentang suri tauladan Nabi Muhammad, Bang Faruk. Yang saya tanya, di mana Allah mau mengajarkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya.
Tidak ada yang salah dengan yang Bang Faruk sampaikan. Tapi saya tidak bertanya di situ. Monggo silahkan. Oke, sekarang kita ditokan, saya tanya ya. Yang mengajarkan mencium hajar aswad masuk dalam rukun yamani siapa? Siapa? Jawab lagi. Di hadisnya tertulis mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus yang dosa. ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Saya jelaskan. Iya, yang ngajarin siapa? Loh, kok jelaskan. Enggak, di dalam hadis itu yang memberikan pengajaran soal rukun yamani itu siapa? A. Nabi Muhammad SAW. B. Sahabat. Jelaskan. Loh, kok jelaskan? Aku memuji pemahamanmu dulu. Dari hadis yang kau baca tadi, yang mengajarkan soal rukun yamani mencium hajar aswad tadi, A. Siapa? Nabi Muhammad. B. Sahabat. Siapa? Bang Faruk, abang dah. Gini loh Dinda. Kalau model TikTokan seperti ini, ya ketahuan kalau kamu itu mematikan akalmu, pura-pura dongok. Setelah kau baca hadis itu, yang mengajar keadaannya lagi di luar sebentar. Ya, saya keadaannya lagi di luar. Iya, setelah kau baca hadis itu, ya, yang mengajarkan rukun yamani dalam hadis itu siapa? A. Nabi Muhammad SAW. B. Sahabat. Jelaskan. Di mana aku menjelaskan kok nggak kooperatif? Ya. Nah, ada yang aku bantah dari tadi. Saya tahu. Kamu tidak akan mau menjawab karena apa? Ketika kau menjawab, maka kau akan membuktikan bahwasanya kau paham dengan tentang apa yang kau sampaikan. Yang mengajarkan di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Validasinya ada nggak dari Allah? Ada. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Hanya saja gini Dinda. Ketika kau bertanya kepadaku 1 tambah 1 berapa Bang Faruk? Terus ku jawab 1 tambah 1 sama dengan 4 dikurang 2. Apa yang salah? Gitu loh. Yang salah itu bukan jawabanku. Dengar dulu Dinda. Yang salah itu bukan jawabanku, tapi nalar dari akalmu yang tak mampu mencerna jawabanku. Jadi, karena jelas dia Ki, ketika Nabi Muhammad SAW dengar gini, sebenarnya bukan hanya mencium hajar aswad saja. Banyak pengajaran yang disampaikan oleh Nabi. Oleh karena itu legalitas yang diberikan oleh Allah itu bersifat umum, universal. Itulah yang tertulis dalam surah Al-Jum'ah, yang tertulis dalam surah Al-Adab 21 gitu loh. Jadi jangan kau harapkan, kau inginkan ya gabrulnya Bibelmu ada dalam Quranku, jangan. Gitu loh. Jangan kau paksakan seperti itu. Contoh, di dalam Al-Quran tertulis, Akulah Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencium hajar aswad yang memasukkan dalam rukun yamani yang enggak ada. Sebentar dulu. Saya lagi tidak bahas Quranmu. Saya bertanya hadismu, bukan Quran. Itu kan di hadis, bukan di Quran. Loh, tapi kau minta dari Allah, coba ya kan kau minta dari Allah tadi. Gimana sih Koki? Ya aku bawa Quran. Saya bawakan tertulisnya di Quran apa di hadis? Di mana? Di mana? Yang saya sebutkan tertulisnya di hadis apa di Quran? Rukun yamaninya. Ya, di mana? Ya, di dalam hadis. Masalahnya? Ya, betul. Kamu mau jawab dari Quran silahkan, kamu mau jawab dari hadis silahkan. Emang saya membatasi kamu jawabanmu kan tidak? Ya, kan aku sudah jawab dalam surah Al-Jum'ah. Surah Al-Adab 21. Kau aja ditanya tadi 2 Yohanes nomor 7, gak mau jawab kok.
Menyesat itu yang tidak mengakui Tuhan Yesus datang sebagai manusia untuk menebus dosa. 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Berarti dosamu ditebus oleh darah manusia. Hah? Nggak dengar suaramu, nggak ada suaramu, nggak ada suaramu. Tunggulah saya sampai rumah ya, tunggu saya sampai rumah dulu lah ya. Berisik kali di sini, di pinggir jalan saya, tunggu sampai rumah lah. Ternyata dosa si Oki ditebus oleh darah manusia, teman-teman. Fix pagan. Pagan ya, fix pagan ya. Iyalah. Sebentar. Ketika Faruk bilang pagan, ada satu tema, ayo kita bahas nanti ketika saya sampai di rumah, siapa yang mengajarkan pagan. Gimana? Oke, sebelum kita bahas, dosamu ditebus oleh darah manusia atau darah Tuhan? Saya mau pulang. Dosamu yang mengajarkan pagan? Iya, Siapa yang mengajarkan pagan? Dosamu ditebus oleh darah manusia atau darah Tuhan? Siapa yang mengajarkan pagan? Oke, nanti kita bahas ya. Saya pulang ya. Iya. Berapa jam lagi saya tunggu? Setengah jam lagi. Oke. Setengah jam sampai 40 menit lagi. Halo, Dijah Kak. Assalamualaikum Kak Dijah Kak. Dijah Kak Dijah. Dijah Kak Dijah. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Mau pijet Bang. Di bawah aja Bang. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, aku bentar rungkat dulu lah. Si Sal bisa naik kau Sal, jaga Komal Sal, biar aku di jalan dulu Sal. Aku mau jalan ini Sal. Sal, kau naik dulu Sal. Kalau nggak ada yang jaga Komalnya, aku rungkat nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang Baruk.